Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam I Start With Jesus. Dan di pagi hari ini baiklah kita memulai hari kita dengan kita datang di hadirat Tuhan. Kita membawa ungkapan syukur kita dan kita menyanyikan pujian mazmur yang terbaik buat nama Tuhan yang kudus. Mari juga persiapkan roti dan anggur Bapak Ibu Saudara, karena kita juga akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 38 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari sama-sama kita hampiri tahta Tuhan. Dia Tuhan Allah yang bertahta, yang berkuasa, sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah bagi kehidupan kami ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu dan tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kita katakan kembali, betapa dahsyat Kau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu dan tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya
Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Meskipun kami menghadapi badai cobaan, tantangan dalam kehidupan kami Tuhan, selamanya tidak akan mengubah kenyataan bahwa Engkau Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Yesus kami tinggikan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Oh, melihat kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Kau telah membuktikan kasih-Mu Tuhan di atas kayu salib itu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kita katakan kembali bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi kita katakan. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat datang di I Start with Jesus. Nah, saya percaya Tuhan sudah menyediakan kekuatan yang kita perlukan untuk kita menjalani hari ini.
Nah, judul hari ini yang akan saya bawakan berbicara mengenai jangan menunggu merasa kuat. Nah, saudara kasih Tuhan, izinkan saya bertanya seperti ini. Pernahkah Anda berkata dalam hati, saya belum siap. Mungkin nanti kalau iman saya lebih besar. Atau nanti deh kalau keadaan ekonomi mulai membaik. Atau bisa jadi begini lagi, nanti kalau saya sudah tidak takut lagi, atau nanti kalau saya sudah lebih rohani. Nah, ini pengalaman saya ya. Saya pernah ketemu dengan orang yang sudah lumayan lama bertobat, dari cerita-ceritanya tentang jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Orang ini sebenarnya sudah cukup senior. Sempat saya bertanya seperti ini pada waktu saya ke tempatnya dia. Bapak dan Ibu kenapa tidak ikut ambil bagian dalam pelayanan? Ibu Bapak sudah cukup banyak mengalami pertolongan Tuhan dan bagaimana doa-doa Bapak Ibu sudah dijawab Tuhan. Tahu nggak jawabannya? Seperti tadi, seperti kalimat tadi. Nanti deh Pak, tunggu saya udah lebih baik. Nanti deh Pak, tunggu saya tidak takut lagi. Nanti deh Pak. Begitu terus jawabannya. Nah, kalimat seperti yang tadi ini terdengar sangat wajar ya. Bahkan mungkin kita mengucapkannya tanpa sadar. Tetapi tahukah Anda bahwa seringkali kata-kata nanti itu adalah alasan yang membuat kita tidak pernah bisa melangkah. Nah, musuh itu tidak selalu berusaha menghentikan kita dengan dosa yang besar. Kadangkala musuh cukup membisikkan satu kalimat sederhana. Belum waktunya gitu loh. Padahal Tuhan sering bekerja justru ketika kita merasa paling lemah. Betul sih kalau saya bilang seperti itu. Saya juga merasa bahwa Tuhan saya nggak punya kemampuan untuk bisa mimpin pujian awal saya pelayanan. Tapi justru ketika saya berkata seperti itu malahan Tuhan memakai saya dalam segala kelemahan yang artinya ketakutan yang mungkin saya katakan. Ketika saya ngikutin ketakutan saya mungkin saya nggak jadi seperti hari ini. Tapi saya membiarkan Tuhan membawa saya walaupun saya nggak ready dengan kekuatan saya. Nah, coba kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Korintus pada pasal 12, pada ayat yang ke-9 dikatakan begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ayat ini lahir dari pengalaman Rasul Paulus. Paulus sedang bergumul. Paulus berdoa agar Tuhan mengangkat apa yang disebutnya sebagai duri dalam daging. Namun, Tuhan tidak langsung menghilangkan pergumulannya Paulus. Sebaliknya, Tuhan memberikan sebuah jawaban yang mengubah cara pandang Paulus. Kata Tuhan, kasih karuniaku cukup bagimu. Nah, saudara perhatikan, Tuhan tidak berkata, Paulus, kuatkan dirimu dulu. Tuhan juga tidak berkata, kalau kamu sudah sempurna Paulus, barulah aku akan memakai hidupmu. Yang Tuhan katakan kepada Paulus justru adalah kasih karuniaku cukup. Artinya, fokus Tuhan itu bukan pada kelemahan Paulus. Tetapi fokus Tuhan pada kecukupan akan kasih karunia-Nya bagi Paulus. Disinilah yang perlu kita pahami secara berpikir yang benar. Ada sebuah pola pikir yang seringkali tanpa sadar kita telah miliki. Kita berpikir bahwa Tuhan memakai orang-orang yang kuat. Padahal Alkitab menunjukkan sesuatu yang jauh berbeda. Musa merasa tidak pandai berbicara. Pahami? Musa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Gideon menganggap dirinya orang yang paling kecil. Bahkan Yeremia berkata dirinya masih muda. Dan Petrus pernah menyangkal Yesus. Namun, Tuhan tetap mau memakai mereka di dalam segala kelemahan mereka. Mengapa demikian? Karena Tuhan tidak mencari orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tuhan itu mencari orang yang bersedia bergantung kepada Tuhan. Kelemahan manusia itu bukanlah penghalang bagi kasih karunia Tuhan untuk bekerja atas orang tersebut. Justru ketika kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita memberikan ruang bagi kuasa Tuhan untuk bekerja luar biasa.
Itulah sebabnya kekristenan itu bukan tentang menjadi hebat agar layak dipakai Tuhan. Kekristenan adalah belajar mempercayai pribadi yang sanggup bekerja melalui kehidupan kita. Nah, disinilah kita melihat indahnya karya Kristus. Yesus tidak datang untuk memanggil orang yang merasa dirinya kuat. Kalau ada orang yang merasa dirinya kuat, Yesus tidak datang buat orang itu. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang sadar bahwa dirinya membutuhkan juru selamat. Di kayu salib, Yesus tidak berkata, berusahalah lebih keras supaya Bapa mau menerimamu. Sebaliknya, dia menyelesaikan karya keselamatan itu di atas kayu salib bagi setiap kita. Nah saudara, karena itu hari ini kita tidak lagi hidup untuk mendapatkan kasih karunia. Tetapi kita hidup justru dari kasih karunia. Kita tidak melayani supaya Tuhan mengasihi kita. Sebaliknya, kita melayani karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Nah, inilah yang membebaskan hati kita dari tekanan untuk selalu agar tampil sempurna di hadapan Tuhan. Kalau saya kasih ilustrasi, saudara bayangkan ada seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Anak ini berdiri, lalu dia melangkah. 1 langkah, 2 langkah, lalu terjatuh. Coba lihat, apakah ayahnya marah ketika dia jatuh? Tidak. Ayah yang baik justru tersenyum, mengangkatnya kembali dan berkata begini, ayo nak, coba lagi. Kenapa demikian? Ayah yang baik berkata seperti itu. Karena sang ayah lebih melihat proses daripada kegagalan anak itu. Sama halnya juga dengan Bapa di surga. Seringkali kita terlalu fokus pada jatuhnya diri kita, pada kesalahan kita, pada kegagalan kita. Tetapi Tuhan itu melihat hati kita yang mau terus bangkit. Nah, kasih karunia Tuhan itu tidak mendorong kita untuk menyerah. Kasih karunia Tuhan justru memberikan keberanian bagi kita untuk terus mencoba lagi, terus mencoba lagi. Nah, mungkin hari ini Anda seorang ayah yang merasa gagal memimpin keluarga Anda. Atau mungkin Anda adalah seorang ibu yang merasa tidak cukup sabar dalam mendidik anak Anda. Mungkin juga Anda hari ini yang sedang menyaksikan acara ini adalah seorang mahasiswa yang takut menghadapi masa depan. Atau Anda yang menyaksikan hari ini adalah seorang pelayan Tuhan yang merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi atau harapan banyak orang. Nah, firman Tuhan hari ini tidak berkata, jadilah lebih hebat. No. Firman Tuhan tidak berkata begitu. Tapi firman Tuhan justru berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Artinya, Tuhan sudah menyediakan apa saja yang Anda perlukan untuk menghadapi hari ini. Hari ini ya, untuk apa yang Anda perlukan untuk menghadapi hari ini. Bukan besok, hari ini. Jadi setiap hari yang saudara jalani, Tuhan sudah menyiapkan bala bantuannya buat Anda. Nah, berarti hari ini saudara, ketika Anda merasa tidak mampu, please, jangan langsung berkata, I cannot, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Saudara stop berkata seperti itu. Ubahlah kata-kata Anda menjadi doa sederhana. Doanya seperti ini, Tuhan, aku tidak mampu sendiri. Tetapi kasih karuniamu bagiku itu sudah cukup membuat aku berhasil. Saudara latih seperti ini. Karena kalimat sederhana seperti ini akan mengingatkan hati kita bahwa sumber kekuatan kita itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Semakin kita bergantung kepada Tuhan, maka semakin kita mengalami penyertaannya Tuhan. Nah, berarti saya ingin memberikan satu tantangan buat saudara di hari ini. Setiap kali, coba deh hari ini, setiap kali Anda menghadapi sesuatu yang terasa berat, coba berhentilah sejenak sebelum bereaksi. Ini lakukan, tarik nafas, lalu ucapkan dengan iman, kasih karunia Tuhan cukup bagiku.
Coba ngomongnya begitu deh. Kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Biarkan kalimat itu mengubah respon Anda terhadap setiap situasi yang saat ini sedang saudara hadapi. Saya berikan kata-kata ini, Tuhan tidak menunggu Anda menjadi kuat. Tuhan menguatkan setiap orang yang datang kepadanya. Berarti ingat baik, kasih karunia Tuhan tidak menemukan orang yang sempurna. Kasih karunia Tuhan membentuk orang yang percaya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau tidak mengasihi kami berdasarkan kekuatan kami, tetapi berdasarkan kasih-Mu yang sempurna di dalam Kristus. Hari ini kami menyerahkan setiap kelemahan, ketakutan, dan rasa tidak mampu kepadamu. Kami percaya bahwa kasih karunia-Mu cukup untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kami. Ajarlah kami untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi hidup dalam ketergantungan kepadamu. Biarlah melalui hidup kami, orang lain melihat kuasa Kristus yang bekerja di dalam kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan mengubahkan setiap kita. Saatnya kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tempat kita masing-masing. Pada saat kita makan tubuh dan minum darah Yesus, maka kita percaya bahwa kuasanya, mujizatnya, pertolongannya pasti terjadi bagi setiap kita. Mari kita angkat rotinya di atas kepala. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus. Mulai hari ini dari ujung kepala sampai telapak kaki. Setiap sel-sel tubuh kami telah dijadikan baru. Setiap hari kami menang atas segala penyakit. Setiap hari kami menang atas segala virus. Tidak terkapar di rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah. Darah yang tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, kami bersama keluarga termeterai menjadi warga sorga. Punya rumah di sorga. Punya rumah di bumi. Tidak mengembara. Di mana berada melangkah dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak santet. Aku tolak kuasa gelap. Roh perdukunan. Kuasa iblis, rancangan orang jahat, tidak berkuasa atas kami. Oleh korban darah Yesus, mulut kami diberkati. Setiap doa kami digenapi, pasti berhasil. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati, lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa pada saat Anda makan tubuh dan minum darah Yesus, janji Tuhan adalah Anda di dalam Yesus, Yesus di dalam saudara. Artinya, kuasa apapun di bawah kolong langit ini tidak akan punya kemampuan untuk memisahkan Anda dari kasih Kristus. Berarti, saudara dan saya, kita yang terima tubuh darah Yesus, kita adalah orang-orang yang selalu hidup di dalam kasih dan anugerahnya Tuhan. Kebaikan Tuhan gak pernah turun, gak pernah kurang, jaminannya tidak pernah mundur dari kita. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup dalam jaminan Tuhan. Nah, karena itu, mari siapkan minyak di tangan saudara. Kita berdoa, Tuhan yang memberikan perintah. Ini bukan doktrin gereja atau ajaran seseorang, tapi ini perintah Tuhan Yesus. Bahwasanya para murid diperintahkan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, menyatakan kuasa mujizatnya. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, setiap tetes saya punya kuasa ngusir setan, dan setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai kami, pagar kami, proteksi kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan atas kepala saudara. Dan setiap anggota keluarga Anda, pasangan Anda,
generasi keturunan saudara, bahkan proyek Anda berkati, Anda punya kuasa untuk melepaskan kata-kata tersebut. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengembangkannya, maka dia akan memakan buahnya. Nah, di layar monitor saudara ada kata-kata kuasa, kata-kata iman yang kita ucapkan. Dan ketika kita mengulang, memperkatakan terus-menerus, maka ini akan terjadi bagi kehidupan setiap kita. Mari bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya. Di dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua, sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama katakan, amin, puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih sudah memulai hari ini bersama dengan Yesus. Mari ingatlah hari ini, Tuhan tidak menunggu Anda menjadi kuat. Tuhan menguatkan setiap orang yang datang kepadanya. Sampai bertemu kembali di I Start with Jesus berikutnya. Tuhan Yesus Kristus berkati saudara. Amin.